susah loh. Iya. Nilainya jelek. Apa ini mata kuliahnya? Pendidikan Inklusi. Jadi nanti itu Bu, ini kan mau dibuat jurnal Ibu. Jadi nanti arah penelitian saya itu ke pelayanan pendidikan untuk anak Down syndrome. Jadi nanti pertanyaan saya mungkin mengarah ke arah pelayanan buat anak-anak Down syndrome. Mbaknya autis. Udah ikut. Oh, sudah. Saya deg-degan di wawancara. Ini tapi santai Ibu. Mbak minum Mbak. Terima kasih Bu. Mungkin pertanyaan pertama metode dulu ya Ibu. Biasanya kalau anak Down syndrome itu metode belajarnya itu gimana ya Ibu? Nah, kalau pada dasarnya kalau anak berkebutuhan khusus ya, apalagi Down syndrome itu kan pasti di beberapa persen diikuti dengan kebutuhan yang lain. Iya. Pastinya IQ-nya ya Mbak ya. Iya. Ya itu hambatan itunya ya, berarti double handicap atau tunaganda. Iya. Biasanya gitu. Tapi karena ringkesnya memang DS ya DS saja. Iya. Karena pasti diikuti dengan itu. Tapi pasti beberapa anak pasti diikuti dengan keterampilan dan kemampuan yang menonjol, seperti biasanya balet, musik, masak. Pokoknya dia pasti punya keterampilan tersendiri. Tergantung nih bisa diasah apa tidaknya. Nah, kalau untuk metode pembelajaran tergantung mengikuti dengan kebutuhan siswa. Kalau di sekolah reguler kan contoh nih, kita pakai kurikulum sama, pakai kurikulumnya SLB sendiri ya. Nah, biasanya kan kalau di reguler kelas 1 harus bisa membaca satu kalimat, membuat satu kalimat, terus menyusun kalimat. Nah, kalau anak-anak ini kan walaupun di SLB mirip-mirip pembelajarannya, tapi kan sederhana. Iya. Nah, sesuai dengan kemampuan anaknya, disederhanakan lagi, mengikuti kemampuan anaknya. Jadi nggak yang kita saklek harus ini itu sih. Kalau DS sih seperti itu. Kalau saya pegang itu kelas 1, kelas 2, kelas 6. Nah, itu yang di 3 ini yang paling bisa di antara 3 ini perbandingannya ya, yang kelas 2. Yang kelas 1 ini baru mulai stretching, menebali garis gitu, terus menyocokkan warna. Kan harusnya pada umumnya pada dasarnya kelas 1 kan sudah A, Iya. B, C, simpel sih, sederhana, tapi kan sudah mengucap yang ada maknanya gitu kan. Nah, itu masih belum. Jadi metodenya itu disesuaikan sama Kemampuan siswa anak, ya kemampuan anak, karena nggak bisa kalau dipaksakan. Karena kita itu ini mendidik anak sesuai dengan kodratnya, karena sesuai dengan zaman dan kodratnya. Zaman mengikuti kurikulum yang ada, tapi kan tetap disesuaikan dengan kodrat si anak tadi kan sesuai kemampuannya. Kalau di kelas Down syndrome itu biasanya berapa anak Ibu? Saya 3. Tergantung, ada yang DS kelas SMP kelas 1 itu ada cuma 1 cewek, tapi sudah SMP pegang guru lain. Karena saya yang SD ini. Biasanya kalau anak SD itu emang masih baru belajar buat menebarkan gitu-gitu Ibu? Tergantung kemampuannya. Ada yang kelas 1 sudah bisa ABCD, sudah tahu. Walaupun mereka itu 3 ini, yang 2 ini tidak bisa berbicara. Satu yang kelas 6 itu bicara bisa tapi tidak bermakna. Menirukan tapi menirukan apa yang dia suka. Contoh lagu, ngaji tapi tidak melafalkan dengan benar. Kayak contoh dia tuh ngaji, nanti saya ada videonya. Ngaji ya, kita pancing dengan YouTube surat pendek gitu ya. Terus kita mulai pelankan, terus akhirnya kita ngaji berdua. Nah, gitu dia bisa mengikuti, walaupun dia mengikuti alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kan gitu ya. Kalau dia tuh masih menggemang
suaranya tuh masih iya, tapi sesuai nadanya, sesuai dengan bacaannya gitu. Itu yang kelas 6. Kalau yang kelas 1 baru mulai menebali warna, itu masih merah, kuning, hijau gitu. Terus baru bisa enggak gitu. Baru begitu. Kalau yang kelas 2 itu bisa, tapi dia mau ngomong kalau sesuai hatinya. Kalau dia bener-bener kepo nih, dia mau tanya, dia tanya. Tapi kalau diajak ngomong enggak. Apalagi kalau sudah liburan semester masuk, sudah seperti orang PDKT, balik lagi ke setelan awal. Sudah nggak ngomong-ngomong. Kalau dulu kan masih Pancasila gitu, 1 dia nirukan 1 gitu. Ini apa, B gitu, masih gitu, sesuai kemauan dia. Jadi kita mengajari sesuai dengan kemampuannya. Terus ada selain ngikutin kemampuan siswa Ibu, ada tidak metode khusus, benar-benar metode khusus untuk anak Down syndrome itu? Kalau metode khusus apa ya Mbak? Lebih ke kita pendekatan atau pembelajaran sesuai dengan kemampuan. Di lain itu juga apa yang dia suka. Nah seperti kalau belajar warna, pertama dulu tuh belajar warna itu ini pakai balok yang dironce. Nah itu warna merah. Jadi setiap satu roncen tuh warna merah saja. Ambil warna merah gitu. Kita sudah sediakan merah, kuning, hijau sama biru. Merah, kuning, hijau, biru. Ambil merah, dia akan ngambil merah dan keronce merah terus. Nanti ambil warna ini. Terus kalau kita terlalu sering gitu, nanti dia akan, kita kasih angka 1, 2, 3 ya. Tapi berwarna. Dia akan mengurutkan sesuai warnanya. Otomatis kan kita kalau nggak teliti kan, dia bisa, padahal nggak bisa, padahal dia mengurutkan warna yang warnanya tadi. Itu dulu juga nggak megang pensil juga masih begini. Nah lama-lama karena kita ini kan, jadi sekarang sudah gini. Kadang kalau capek ala-ala kidal gitu, ini gitu. Tapi kepatuhan bagus sih. Tapi takut sama gurunya sendiri, kalau sama guru lain nggak. Maksudnya nggak patuh. Kan anak-anak berkebutuhan khusus itu beda. Kalau anak reguler kan patuh karena dia tahu itu gurunya, itu harus dihormati gitu. Kalau anak-anak ini patuh karena memang terbiasa. Walaupun kita lewat juga dia bodoh amat. Kalau anak-anak DS ya. Kalau beda kalau anak tunarungu, anak-anak kayak tadi cerebral palsy yang masih ini, anak-anak yang autisnya sedikit masih bisa nyapa, tunagrahita yang masih ringan itu masih Bu Bella apa gitu kan. Kalau yang DS itu sudah tahu, cuma taunya tuh takut. Aku harus takut gitu kan. Mereka masih belum bisa membedakan antara perasaan ya, karena itu memang utamanya kan itu sosial emosional kan juga minim sekali. Terus ada alat bantu khusus tidak Bu yang buat untuk mengajar anak-anak Down syndrome? Kalau dulu kan masih ada beberapa guru juga masih pakai metode yang biasanya ditulis terus dia menyalin gitu. Kalau yang kelas 2 tuh sudah bisa menyalin kata gitu. Kalau kita sekarang pakai bahan ajar ataupun buku tugas yang lucu-lucu. Seperti kita kadang desain sendiri di Canva. Kalau nggak gitu kita ambil di Pinterest sesuai dengan ininya, mapelnya gitu. Kan lucu-lucu ya, masih kelas 1 masih receh, masih nulis huruf A, terus menyalin kata bawalan A gitu. Yang buat dia menarik gitu, yang ada gambar-gambarnya gitu aja sih. Jadi harus menarik perhatian anak-anak Down syndrome itu ya. Biar mereka kalau tertarik. zaman kita sekolah dulu kan tulisan aja tanpa ada embel-embel bunga apa gitu ya. Bikin bosan kan ya. Bosan ya kalau ini. Gitu. Itu aja sih Mbak. Nah, tantangannya itu apa Ibu kalau ngajar anak-anak Down syndrome? Tantangannya Banyak ya Bu. Tantangannya itu kita harus megang beberapa anak. Jadi kita itu 15 menit kiri, 15 menit kita harus ganti lurus, 15 menit harus ganti ke kanan. Jadi
tidak full yang mereka peroleh tuh seharian sekolah tuh nggak full dari kita kan. Kita harus membagi perhatian ya. Padahal anak-anak ini tuh memang kita tidak bisa yang namanya sekolah kan maksimal tuh 5 ya. 3 itu sudah kewalahan, tantangannya itu. Kalau seandainya ada yang nggak masuk itu, gurunya tuh bukan senang tapi lebih ada kesempatan nih ngajar yang ini seharian tuh fokus ngajar gitu. Kalau tantangan dari mereka sih, dari yang muncul dari mereka, dari 3 anak ini alhamdulillah nggak ada. Pertama-tama aja, pertama-tama masih kenalan. Kalau sekarang sudah mulai pintar-pintar sih. Pokoknya kita itu ya kayak orang tua lah, tarik ulur. Kadang kecengin, kadang kita streng, kadang kita pelan gitu, santai. Ya anggap aja anak sendiri gitu. Karena memang ya mereka apa ya, tahu ya mana yang ketatnya itu sekedar emosi ataupun tidak tuh mereka tuh paham sebenarnya. Dan berhubung sosial emosional terganggu tadi, jadi ya mengungkapkannya nggak bisa. Jadi untuk menurut Ibu sendiri, kalau misal ngajar anak Down syndrome tuh maksimalnya berapa orang Ibu di satu kelas itu? Maksimal 2 harusnya ya. 2. Karena memang 2 kalau kemampuannya begini. Tidak semua guru itu mempunyai pemahaman megang 3. Kita harus sebagai guru harus ngasih semaksimal mungkin ketiga-tiganya. Tidak semua guru punya pikiran begitu. Ada guru yang berpikiran begitu, ada guru juga yang berpikiran yang penting kita ajar sebentar, kasih tugas, kita kan harus mengurus yang lain gitu. Nah ada yang begitu, nah itu tergantung Mbak. Kalau misal menurut Ibu sendiri Kak, peran guru buat anak-anak Down syndrome itu apa Ibu? Sorry. Karena apa ya, mereka itu punya kelebihan yang bener-bener kita tuh harus deket. Kalau nggak deket nggak ini. Nggak bisa terdeteksi. Nggak bisa terdeteksi. Dulu Sobri udah pulang kali ya. Dia itu dulu suka banting-banting. Kalau contoh nih, dia sudah punya mainan ini dipegang, dimainkan di meja, pegang. Terus kita, Sobri nanti dulu ya, belajar dulu ya gitu. Dia sudah marah. Marah itu kursinya dia, mejanya dia tuh bisa dilempar di ini, terus dia nyakitin diri sendiri gitu. Lama-lama ngamuk nangis. Dulu saya pegang tuh kelas 3 ya, sekarang kelas 6. Kelas 3 nangis. Kan saya tipenya orang cuek ya. Saya tuh tipenya orang cuek sama wali murid maksudnya. Selagi saya itu sesuai dengan garis sebagai orang guru tuh koridornya kan ada kita ya, sebagai orang guru kan punya cara tersendiri gitu ya. Saya dulu gitu, saya nggak peduli dulu. Jadi saya dulu belajarnya itu di perpus. Karena saya pikir gini, ini anak kalau belajarnya sharing sama guru lain dan teman-teman yang lain, dia nggak akan bisa sampai kapanpun. Mau di sekolah di sini sampai dia SMP, SMA pun tetap akan kemampuannya sama. Nah, akhirnya saya pindah udah saya mau izin pindah di perpus berdua. Lalu saya masih pegang dia aja berdua di situ. Mau berantem apa di perpus. Lama-lama dia tuh kalau habis nangis tuh mintanya disayang. Terus saya gini, kalau lama-lama gini terus dia nggak akan mandiri. Kalau aku salah, aku nangis nih salah. Aku nangis, apa yang menyebabkan aku nangis, aku marah-marah, aku nggak berhak untuk disayang karena aku salah. Nah itu kan yang pemahaman yang sulit. 6 bulan saya mbak di perpus. Nah itu bener-bener kalau aku yang berantem sama saya, berdiri pokoknya ada keras banget, berantem teman-teman dulu. Ngapain sih belajar di perpus, bodo amat. Kan kita masuk gerbang tuh tanggung jawabnya megang anak, bukan megang omongan tetangga kan, berarti gitu ya. Jadi ya udah, itu di situ dia sudah mulai bisa megang pensil. Sebenarnya nggak bisa kasih pensil gitu letakkan di depan dia, ayo nulis nak, walaupun dikasihkan dia nggak tahu harus apa, benda apa sih ini gitu. Kalau sekarang sudah ditempel di bukunya,
ayo ditebal, nggak usah kamu ditebali, ayo dikerjakan, pensilnya diambil pensil, langsung dia sudah tahu, oh ini harus nebali ini sesuai ini. Sekarang sudah di tahap itu dan nggak pernah nangis. Kalau sekarang gayanya begini, kalau dia salah kan saya ngomel, gimana sih Sobri kawan gitu, dia tuh nangisnya diem nunduk langsung netes aja, gitu, ini gini aja, itu sudah Masya Allah. Dulu tuh hilang-hilangan, pergi kemana lari kayak orang bebas gitu ya, namanya juga anak berkebutuhan khusus ya. Wah, sekarang enggak, sekarang sudah enggak. Tunggu ya, sering banget dulu kalau pulang sekolah, tunggu ya duduk sini, Bu Bella mau ambil minum, tungguin duduk di luar sana, tapi aku ngintip gitu. Itu butuh waktu juga. Pokoknya kalau kita nggak deket, kita nggak akan tahu potensinya. Kalau hanya sekedar ngajar sebulan 2 bulan itu, kalau potensi mewarnai gitu mungkin cepet ya kita tahu, oh dari goresan ininya sudah nggak keluar garis, berarti dia bagus, oh tinggal gradasi warna. Kalau memang potensi, kalau orang bilang potensi apa sih, dia itu bisa nyanyi lagu yang dia suka, tapi dengan menggumang kayak lagunya Cocomelon Ya. apa sih Mbak judulnya, yang round and round itu loh, sing bis. Itu dia bisa di ruang guru kan ada TV, dia kan selalu sama saya ya. Kalau istirahat kan nggak ditungguin orang tuanya, jadi kalau istirahat daripada dia kemana-mana kan sama saya sarapan, dia nonton TV, nyanyi lagu yang ngaji. Tapi kalau kita ajarkan langsung dia nggak bisa, kecuali kalau Sobri kepala, yes kayak anak kecil, cuma kepala sampai sekarang ingat kepala. Terus sekarang sudah mulai bisa ini, kalau lihat temennya olahraga loncat, dia sudah bisa, oh nanti aku kalau disuruh maju loncat gitu. Yes, Berarti emang harus hal-hal yang benar-benar mereka suka ya Bu, baru mereka bisa lakuin ya Bu. Iya, baru kita bisa masuk. Jadi apa itu? Udah tanda tangan nih. Oh iya. Surat Ini sholat gitu. Oh surat balasannya buat Mbak. Oh iya. Kalau dari guru sendiri, menurut Ibu keterampilan apa aja yang dibutuhkan untuk mengajarkan anak-anak Down syndrome? Keterampilan sehari-hari, mandi, makan, lepas baju, pakai baju, daily activity, kehidupan sehari-hari. Itu yang diperlukan ya Bu, biar Ya, mandiri ya. karena dia masih seumuran SD. Nanti kalau sudah ini, dia bisa naik ke keterampilan yang lain. Kayak yang kedua nih boci, lomba udah mulai. Udah kita coba 3-3-nya, ternyata yang satunya semaunya sendiri ngelemparnya, nggak bisa nurutin aba-aba. Yang kelas 2 itu bisa, akhirnya itu nanti yang dikembangkan. Olahraganya, terus kalau kan dia pemalu, jadi pemalu ini, tapi kalau ini kan sudah mulai ini susah sih Mbak kalau keterampilan ya. Kalau keterampilan secara orang diukur dengan anak-anak SD itu pasti nggak bisa, kecuali kalau memang dari dia sekolah sudah punya keterampilan, contohnya mewarnai atau menari gitu. Dulu saya di SMK itu murid saya balet, dari kecil dilesin balet, DS cewek balet. Terus waktu ujian sekolah masak kan di SMK ya, kan inklusi ya, masak itu dia bisa kenapa? Karena dilatih tadi, jadi harus pelan-pelan. Tapi kalau sementara anak-anak ini daily activity, kehidupan sehari, gosok gigi, cuci piring. Kalau setiap hari yang sudah diterapkan tuh nyapu, nata kursi, kalau mau pulang kursinya dimasukkan di ininya meja, disapu yang bersih. Kalau habis ngorotin pensil ataupun gunting dibuang sampah. Kalau sudah dipegangin kok sapu, berarti harus nyapu, sudah tahu. Kalau semisal untuk capaian kognitifnya gitu Ibu, itu maksimal capaian kognitifnya itu untuk belajar apa aja Ibu? Sesuai kemampuannya. Kalau yang kayak Sobri tadi, mencocokkan warna, mencocokkan angka, huruf, terus anggota tubuh, walaupun dia nggak bisa ngomong, tapi dia mencocokkan pakai gambar, semua medianya visual. Misal semua ya. Iya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau yang Mifta itu sudah bisa perbuatan yang jelek apa, ada gambarnya gitu. Kan sekarang sudah banyak ya
gambar mendorong temannya gitu, oh itu jelek, dia tahu gitu. Kalau misal dari orang tua itu Mm-mm. keterlibatannya dengan pembelajaran itu gimana Ibu? Kalau orang tua biasanya saya tuh suka ngobrol sama orang tua, kayak contoh, ibu sekarang sudah bisa ini nanti di rumah dilanjutkan seperti ini. Terus apa namanya, ini lucu nih yang kelas 2 dulu waktu kelas 2 awal nih PR, saya kan seumur hidup nggak pernah ngasih PR ke anak-anak kecuali kalau liburan panjang kita kasih staplesin nih. Nah nanti bisa difoto by WA gitu kan, dikirim seharinya itu kerjakan 1 lembar. Yang penting anak-anak ini kan kalau tidak diasah setiap hari dengan kemampuan berpikir, dia akan menuruni penurunan dalam otaknya. Kayak kita kalau sudah tua kan, kalau kita tidak melakukan aktivitas kan cepat pikun. Sama dengan anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Dulu bilang ini PR, saya kasih PR, Miftah kok bener, kok tulisannya ini Bagus. kalau bagus sih enggak. Kalau dia masih belajar huruf E waktu itu, nulis huruf E gitu, kok dikerjakan semua gitu. Terus saya tanya, Miftah, siapa yang ngerjakan ini PR-nya? Mama. Mama, gak boleh, PR itu harus Miftah yang kerjakan, belajar di rumah. Enjo, Mama gitu. Terus akhirnya aku kasihkan ke mamanya, sampai sekarang sudah nggak pernah. Jadi apa ya, komunikasi harus tetap terjalin untuk perkembangan. Nanti di rumah jangan gini ya Bu ya. Jadi sebenarnya sih paling enak itu kalau orang tua tuh di rumah tidak usah belajar akademik lah, keterampilan sosial. Terus tahu kalau kita tuh nggak boleh pergi kemana-mana, kita harus di rumah gitu. Itu kan sulit ya anak-anak. Sobri aja dulu hilang seharian di tengah sawah, bisa naik ke gubuk nggak bisa turun. Benar itu sih. Tapi kalau sama orang tua, alhamdulillah orang tua semuanya baik, mendukung. Kalau ada acara fashion apa kita ikutkan, orang tua seneng banget. Kan kadang nggak usah diikutkan karena nggak bisa tadi, kita harus ikutkan biar kita tahu bisa nggak gitu. Alhamdulillah ini sih, kalau di sini orang tuanya luar biasa. Tahu kan sendiri, nungguin di situ sampai orang tuanya pulang gitu, walaupun rumahnya dekat. Terus ada program-program yang benar-benar melibatkan orang tua itu gak di sekolah ini? Juga banyak, 17-an sama orang tua, parenting sama orang tua, kebanyakan mulut dan orang tua, rata-rata orang tua ikut orang tua, rata-rata ikut. Untuk komunikasinya itu ada grup khusus gitu Ibu? Di WA atau apa itu? Kalau saya lebih seneng japri. Terus tapi di kelas ada satu kelas tuh isinya beberapa guru dan wali murid. Ada yang langsung besar, grup besar yang satu sekolah juga ada. Kalau untuk menurut Ibu pelayanan pendidikan SLB ini sudah cukup atau tidak menurut Ibu? Lebih baik dari dulu. Sebelum kita kan datang ber-15 dari luar Bangkalan ya. Kita semua sudah terbiasa dengan ada yang di yayasan, ada yang sekolah inklusi, ada yang di SLB ini. Jadi semua datang ke sini tuh dengan ekspektasi yang seperti kita di Surabaya dulu, terlalu tinggi. Karena di sini dulu masih sedikit gurunya, muridnya juga masih sedikit. Terus lama-lama kita benar-benar, orang Jawa tuh bilang babat alas ya, benar-benar mulai dari nol semuanya. Alhamdulillah ini jauh lebih baik. Kita sudah mulai ikut lomba-lomba tuh, dulu mana ada begitu, lomba clay, terus buat buket bunga gitu-gitu. Alhamdulillah sih cukup bagus. Mungkin next tahun depan lebih bagus lagi. Kalau menurut Ibu faktor-faktor apa aja yang bisa meningkatkan kualitas layanan pendidikan untuk anak SLB? Gurunya disambi fasilitas. Kalau fasilitas orang merem tahu apa yang mendukung fasilitas. Kita punya semuanya Mbak, fasilitas itu. Kita punya
ruang buat bermain dan belajar, kita punya laptop, kita punya TV, punya alat-alat untuk peraga, untuk media pembelajaran pun kita punya. Bahkan di sini itu alat tulis tuh gratis. Setiap habis ya dari kita. Orang tua tuh hanya bawain tas aja sekolah. Pensil, penghapus, orotan, buku gambar, kertas warna semua dari kita. Bahkan saya belum pernah selama di sini bilang, "Bu, tolong dibawakan lem ya," nggak pernah. Karena fasilitas itu sudah dilengkapi sini kalau fasilitas. Tapi kalau SDM-nya, nah itu SDM-nya alhamdulillah bagus. SDM yang penting. Kalau fasilitas bisa diminta dan bisa dibeli. Kalau SDM diberangkatkan pun belum tentu pulangnya baik kan gitu SDM-nya. Kalau menurut Ibu, keterampilan apa yang perlu dimiliki seorang guru buat ngajarin anak-anak berkebutuhan khusus itu, Bu? Keterampilan mengajar. Karena nggak semua guru bisa mengajar. Kalau mengajar anak-anak reguler buat saya mudah. Kalau dulu saya pernah ngajar BK. Iya kan, ngajar bawa nih. Sebelum mengajar kita buka di Google dulu materinya. Karena nggak ada LKS ya kalau BK ya. Buka dulu materinya tentang apa gitu. Buka dulu oh ya. Tinggal ngaitkan ke kehidupan realitanya seperti apa, kita kaitkan anak-anak biar mudah mencerna. Kalau anak-anak ini, ayo kita browsing pun kalau kita tidak bisa menerapkan ke anaknya, ngadepin anak itu nggak bisa. Jadi kita harus punya keterampilan dan bisa di semua jurusan. Diusahakan. Yang paling sulit kan tunanetra karena kita tidak dapat mata kuliah braille. Sekilas aja. Kalau di UNESA itu yang ada PLB-nya tuh terpisah-pisah, nggak tahu kalau sekarang. Dulu terpisah-pisah. Jadi jurusan autis ada sendiri pakemnya autis. Kita hanya dapat di awal-awal semester. Jadi gambiangan ternyata anak-anak autis begini gitu. Anak-anak tunagrahita tuh biasanya gandengannya Down syndrome karena pasti bergandengan. Terus ADHD, terus sekarang sudah banyak ya lambat belajar, kesulitan belajar gitu kan sudah banyak sekarang. Kalau dari pihak sekolah sendiri gimana biasanya mengatasi tantangan-tantangan yang ada gitu Ibu? Kalau mengatasi tantangan kalau ngajar ya tentunya kita terus belajar ya Mbak. Terus belajar, terus ngikutin, bukan hanya belajar dari manapun, ngikutin kegiatan-kegiatan simposium, seminar seperti itu. Tetap upgrade dan kita tuh saling melengkapi. Kalau di ruang guru tuh, contoh ada permasalahan ini, kita ibaratkan kalau di ruang guru tuh sudah terbentuk komunitas ya, otomatis kita berkeluh kesah ataupun mencari solusi, itu pasti teman-teman akan saling menimpali untuk dapat pemecahan masalah ataupun ide-ide itu pasti ini sekarang kita masih muda-muda. Kalau anak Down syndrome itu emang kontrol emosinya itu kurang ya Ibu? Tapi kalau kita kalau kita jadi guru kan harus tarik ulur ya. Kalau kita tegas dia sudah paham. Kita lihat aja gini dia udah ngingkup gitu ya, kayak anak normal. Kalau masalah takut atau hendaknya gitu. Susah memang mereka. Tapi kalau sudah semakin dewasa makin tahu kalau sedih itu nangis. Tapi kan kalau kita kan aku tuh sedih kan nggak bisa. Tapi dia tahu dimarahin itu nangis, dimarahin tuh diem nangis sih paling bantu tuh nangis. Cuma yang kelas 2 itu yang kalau dimarahin dimarahin nggak pernah. Dia tatak menghadapi segala cuaca di gurunya gitu. Bisa kalau dari Ibu sendiri mengatasi kontrol emosinya anak-anak itu gimana? Anak-anak itu alhamdulillah nggak ada yang tantrum, nggak ada yang apa. Jadi, kalau mereka dulu, mereka kan anak-anak suka kelesetan ya Mbak. Kan dingin ya kalau di lantai. Duduk itu nggak betah dulu tuh. Terus lama-lama
lama-lama saya kan punya cara sendiri ya, yang ya kalau dibagikan ya terlalu barbar gitu ya. Terus sekarang alhamdulillah kalau kita panggil aja Hasanul, terus Sobri, terus kita berdiri, dia sudah berdiri otomatis langsung duduk. Alhamdulillah enggak. Tapi kalau ada saya, kalau nggak ada saya ya berenang di lantai, terus di balik jendela liatin luar, di balik selambung gitu. Dari berbagai layanan yang sudah Ibu kasih itu ada peningkatan ya Ibu emang dari pelayan tersebut Ibu? Alhamdulillah ada, pasti ada. Sini juga ada terapinya. Kalau di sela-sela ngajar atau selesai ngajar gitu, kita sisipkan di jam-jam terakhir itu terapi. Gitu biar anaknya juga dapat dukungan terapi gitu. Karena memang anak-anak ini kan setelah pulang ya sudah, apalagi kan cuma dari jam 7:30 sampai jam 10 kan kelas kecil. Kalau terapinya itu terapi gimana biasanya Ibu? Terapi bicara, latihan bicara, berucap gitu, perilaku gitu. Itu sih yang sederhana biar gak mengganggu waktu pelajaran. Tapi kalau misal di kelas itu kan ada 3 orang ya Bu. Itu interaksinya anak-anak itu gimana sesama temannya gitu? Dulu cuek, sekarang enggak. Sekarang sudah bisa berteman. Dia tahu kalau itu temennya. Karena nggak tahu ya, habis libur lebaran itu mereka masuk ya. Mereka tiba-tiba tuh sudah bisa berteman. Jadi kalau nggak masuk satu dia tanya, pakai bahasa Madura. Pokoknya kemana Hasanul gitu. Kemah, mbak apa mbak? Kemah Hasanul. Ya bener kan? Gitu. Nggak masuk, ada yang nganter. Gitu. Terus kalau bertiga masuk semua gitu, kadang pegang tangannya gitu, terus ngajak tos, terus kadang pegang temennya rambut, kan mereka rambutnya pada halus-halus, lucu-lucu kan rambutnya halus pegang, nggak boleh pegang kepala kakaknya, gitu turun, terus dipeluk, gitu sudah bisa. Dulu bodo amat siapa sih di sini, siapa nggak kenal ya. Sekarang sudah mulai olahraga gitu, dipanggil Hasanul Miftah, langsung tangan temennya diajak, karena nggak bisa ngomong. Masih tidak minum mama gitu aja, kosa katanya masih miring. Kalau untuk menilai atau melihat perkembangan siswa itu Ibu, ada nggak Ibu indikator untuk menilai kemampuan siswa, perkembangan siswa? Dan tuh kemampuan dulu. Kalau kognitif ya sesuai apa yang kita ajarkan sehari-hari. Kalau yang kognitif juga Ibu? Ya biasanya ya kita kasih itu lembar kerja yang setelah seminggu atau 2 minggu kita ajarkan. Coba contoh pengukuran yang besar kecil, benda panjang, pendek, tinggi rendah. Nah itu biasanya kita kasih itu dalam satu lembar kerja secara utuh, jadi semuanya jadi satu, matematika apa gitu. Jadi nanti dikerjakan, paling juga dia ngerjakan tapi tetap pakai dampingan kita. Soalnya kadang dia tuh nunggu kita instruksi karena terbiasa kan, jadi dikerjakan. Nah kalau nemenin yang satunya kan nanti nggak kedapetan jam gitu. Terus biasanya kalau non akademik, non kognitif ya itu dari dia sudah paham instruksi, ayo sebelum pulang buang semuanya kotor-kotoran di sampah sana di luar, diambilin. Kan dulu nggak bisa begitu, udah buang aja, udah pulang aja, ayo kalau mau pulang salim gitu. Salim keliling ke guru di kelas, sudah gitu. Kalau di SLB itu bukan, kalau di sekolah reguler itu kan ada kayak rapot. Kalau di sini tuh ada Ibu? Ada rapot? Ada. Ya ada lah, sama ada ujian tengah semester. Nih tadi ada ujian ini akhir sekolah. Apa ya singkatannya? Saya lupa singkatannya. Pada saya tadi jaga. Ada ujian. Tengah semester ada ujian. Sama kok rapotnya. Tapi ya jangan berharap rapotnya seperti reguler ya. Ya walaupun KKM 70, tapi kan 70-nya apa dulu gitu. Artinya. Lagi ya, bentar Ibu ya.
Kalau misal kurikulumnya gitu ibu, Mm-mm. buat ibu sendiri ada tantangan nggak ibu untuk melaksanakan kurikulumnya SLB itu? Kurikulum itu kita kurikulum merdeka itu pencetusnya adalah SLB, ya kan? Kurikulum merdeka itu kan tidak memaksakan anak harus Bisa mampu ya? ini, harus bisa ini, bisa itu, memerdekakan anak, benar-benar merdeka, belajar sesuai dengan kemampuan. Jadi ya tantangannya kalau gurunya ya bikin RPP, kalau di ininya implementasinya ke sekolah di kelas ya sudah seperti biasa, sesuai dengan kemampuan mereka. Menurut ibu ada, kalau dari ibu sendiri ada nggak bu rekomendasi untuk peningkatan layanan pendidikan untuk anak Down syndrome? Lebih ke keterampilan anak-anak sekarang gini, kita kan kalau bicara kalau kognitif itu anggaplah 25%, sisanya itu keterampilan. Biar mereka itu bisa mandiri ya, bisa mandiri, terus bisa punya aktivitas yang berguna, bermanfaat. Kan Mbak pernah nggak dengar berita atau lihat berita di Bali ada satu kafe yang semua Down syndrome. Oh iya. Nah, dia mulai dari bikin kue, nyajikan, pokoknya di situ memang khusus anak-anak DS. Tidak semua anak DS itu nggak bisa, tergantung dari kecil tuh pendidikannya seperti apa. Gitu. Kalau misal teknik pembelajarannya itu bu, yang menurut ibu paling efektif untuk anak-anak Down syndrome itu apa itu? Menyenangkan, nyanyi, seneng nyanyi, terus kasih yang berwarna. Tapi kalau misal nyanyi gitu ibu, itu nggak mengganggu pembelajaran gitu ibu? Bisa kan? Kan buat temuan, maksudnya baru bertiga kan, Iya. di sini 15. Nah, ini kan dia dengar. Nyanyi pelan-pelan aja. Kalau nggak nyanyi ya pakai. Biasanya saya bawa tab. Nah itu biasanya bawa tab si anak-anak. Anak-anak kan kita heran ya. Saya juga udah jadi guru heran gitu. Anak-anak tuh bisa loh mengoperasikan HP, tapi nggak bisa pelajaran. Ayo, tidak bisa mengingat. Tapi dia tahu nih gambar YouTube tuh yang mana. Terus dia bisa tahu loh kalau mencari, kalau sudah YouTube nyala kan bawahnya kita ada kotak kecil untuk lihat video yang next mau diputar yang mana. Dia tuh tahu. Tapi kalau pelajaran nggak bisa. Ayo kenapa? Karena menarik. Iya. Ya kan? Matanya tuh berbinar-binar kalau lihat HP. Iya, makanya itu. Dia tuh lebih cepat menghafalkan. Orang HP ditinggal ya mbak, saya nggak pernah menguji HP. Kadang tuh sudah berpindah tempat gitu, sudah buka YouTube, terus mereka bisa tahu loh scroll gini, dan nggak asal buka ini, asal buka. Kalau anak kecil kan ada asal buka ya, tek gitu ternyata acara brownies atau apa kan gitu. Tapi mereka tuh kok nggak gitu. Jadi yang dibuka tuh yang kartun. Tahu dari mana? Saya nggak tahu. Ya, menarik, dan di rumah itu sering dipegang. Nah, itu. Tapi kalau menurut ibu sendiri penggunaan HP kayak gitu ibu, kalau misal gak dibatasin gitu berpengaruh gak bu ke proses belajar mengajarnya? Dibatasi. Mereka tuh biasanya kalau HP gitu setiap hari Jumat. Nah Jumat itu biasanya ngaji. Kadang ada saya download games yang mencocokkan huruf. Nah gitu, kadang main games itu. Gitu aja. Berarti untuk RPP itu ada ya ibu, tapi untuk implementasinya langsung itu mengikuti kemampuan anak ya ibu? Ya, disederhanakan lagi. Ada yang kalau di SLB itu namanya PPI, program pembelajaran individual. Jadi contoh nih anak butuh mau akademik maupun keterampilan itu bisa dipakai. Jadi contoh membilang 1 sampai 10 itu bisa di PPI kan, individual kan, tapi bisa dipakai untuk bertiga. Contoh begitu. Nah itu aja terus PPI-nya. Itu nggak masalah. Di sini tuh kurikulum merdeka, kita sudah kurikulum merdeka dari SLB tercipta tuh sudah Ki Hajar Dewantara sudah nyancep di sini. Merdeka ya. Iya, jadi sudah jangan dipertanyakan susah nggak implementasi. Susah kalau bikin RPP gurunya, tapi kalau nerapinya kita sudah menerapin.
kan tantangan tuh guru RPP. Iya. Kalau kurikulum berubah. Udah tanda tangan surat Oh, balasan. iya, masih di bawah ya. Yes. Ya, mungkin itu saja Ibu pertanyaan dari Sudah? saya. Sudah. Pak udah datang langsung disudahi Pak. Iya. Apa?